Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Syifa Hanifah, tentor bahasa Indonesia. Biasanya sih ngajar di SG Kalisari, tapi hari ini yuk kita belajar soal literasi TOS NBT 4. Nah, kalau ada yang pengen tanya-tanya, silahkan chat di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita bahas literasi bahasa Indonesia. Pertama, biasanya kalian tuh disajikan sebuah wacana nih, sebuah teks yang bisa dipakai untuk 2-3 soal, teman-teman. Nah, di sini ada contoh teks. Hati-hati, kalau kita dapat sebuah teks, jangan pernah baca teksnya duluan. Jadi, mari kita lihat soalnya lebih dulu. Oke, di soal nomor 1, kita ditanya nih, berdasarkan paragraf 2, kalau tarif internet semakin murah, maka, oke ya. Nah, ketika kita nemu soal seperti ini, teman-teman, maka yang perlu kita perhatikan adalah kata kuncinya. Yang pertama, dari soal kita diminta untuk melihat paragraf 2. Berarti jangan lihat-lihat paragraf yang lain ya. Terus, di opsi A sampai opsi E, ada kata kunci nih teman-teman. Kata kuncinya, kalau dari soal tarif internet dan murah, kalau dari opsi jumlah pengguna. Maka mari kita scanning di dalam teksnya. Oke ya, di paragraf 2 kita lihat bahwa kalimat yang menyatakan kata kunci tersebut ada di kalimat kedua, yaitu terdapat 2 faktor utama penyebab lonjakan warganet atau kenaikan jumlah pengguna internet ya, dengan kata lain teman-teman. Oke, faktor yang pertama katanya adalah murahnya tarif internet di Indonesia. Oke, maka bisa kita simpulkan ya, kalau tarif internet semakin murah berarti jumlah warganetnya atau jumlah pengguna internetnya akan semakin melonjak naik. Berarti jawabannya adalah opsi B ya teman-teman. Oke, itu soal pertama. Kita lanjut ke soal kedua. Di soal kedua sama nih pertanyaannya nih. Cuma bedanya kita mencari informasi yang tepat tanpa dikasih tahu dulu nih embel-embel pernyataannya. Berarti kita harus cari ya di soal ya teman-teman ya. Sekali lagi, jangan baca semuanya, cukup cari kata kuncinya. Oke, kita lihat di sini bahwa kata kuncinya adalah urutan tarif internet termurah. Data survei McKinsey tahun 2016 menunjukkan tarif internet di Indonesia adalah kedua paling murah di dunia setelah India. Oke, kita dapat kalimat ini di paragraf ketiga. Berarti apa teman-teman? India bukan bagian dari Asia Tenggara. Berarti kesimpulannya dari opsi yang paling tepat adalah Indonesia menempati urutan pertama tarif internet termurah di Asia Tenggara. Ingat, kalau India tidak termasuk di dalam Asia Tenggara ya teman-teman. Jawaban A kurang tepat karena katanya urutan pertama di dunia yang paling murah. Sementara enggak ya, Indonesia itu urutan kedua paling murah. Yang B menempati urutan pertama termahal. Ngaco nih, orang dimintanya paling murah, opsinya paling mahal. Enggak ya teman-teman ya. Oke, yang C jawaban yang paling tepat. Yang D, Indonesia menempati urutan kedua tarif internet termurah di Asia Tenggara. Enggak, harusnya kedua termurah di dunia. Yang E, Indonesia menempati urutan pertama tarif internet termahal di Asia Tenggara. Enggak juga ya teman-teman ya, ngaco ya dia ya. Oke, sekarang kita lanjut ya di teks yang pertama, soal nomor 3. Katanya lagi nih, oke, tadi diminta yang paling tepat, sekarang kebalikannya. Kita diminta mencari jawaban yang tidak tepat. Tidak tepat artinya apa? Tidak sesuai dengan teks, atau menentang, atau tidak mendukung sama teks ya teman-teman. Nah, kita lihat yang A. Terdapat 2 faktor utama melonjaknya pengguna internet di Indonesia, yaitu murahnya tarif dan semakin terjangkau perangkat akses. Dari teks kita menemukan ya bahwa
Selain tarif yang murah, faktor pendorong lonjakan jumlah warganet yang kedua adalah semakin terjangkaunya perangkat akses internet. Dengan kata lain, yang A ini tepat ya teman-teman ya, berarti dia bukan jawaban. Lanjut, kita lihat yang B. Indonesia menempati urutan kedua di dunia untuk tarif internet termurah. Kalau teman-teman masih ingat, ini soal nomor 2 ya. Katanya tarif internet Indonesia kedua paling murah di dunia setelah India. Benar berarti ya. Oke, yang C, jumlah pengguna internet di Indonesia menempati urutan kelima. Dari teks juga kita dapat bahwa dengan 143 juta pengguna internet, menurut data statistika tahun 2017, Indonesia berada pada peringkat kelima di dunia. Di bawah Cina, India, Amerika, dan Brazil. Oke, berarti yang C juga benar. Karena dia benar, maka dia bukan jawaban ya. Oke, lanjut. Kita lihat yang D. Sebagian besar pengguna internet di Indonesia menggunakan ponsel pintar. Jelas, ada di dalam teks 83% pengakses internet Indonesia menggunakan ponsel pintar. 80%, 83%. Oke, berarti itu mayoritas, berarti sebagian besar kita sebutnya ya teman-teman. Nggak ada pilihan lain sih, jawabannya pasti yang E. Tapi kita lihat, kenapa yang E salah? Oke, katanya Indonesia urutan kedua tarif termurah di Asia Tenggara. Harusnya kedua di dunia ya teman-teman ya. Berarti yang E adalah opsi yang paling tepat, yang kita pilih. Oke, sebenarnya soal-soal kayak gini itu yang dibutuhkan adalah kecermatan kita membaca ya teman-teman ya. Bisa atau enggak? Pasti bisa dong. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Sip. Nah, kita udah masuk ke dalam teks baru nih teman-teman nih. Oke, katanya hasil penelitian terkini menguak temuan bahwa aroma khas kopi yang wangi dan mengunggah selera merupakan hasil dari rangkaian proses yang mengandung bakteri. Peneliti menyebutkan bahwa waktu fermentasi dalam proses pengolahan biji kopi lebih lama akan lebih baik karena dapat menyempurnakan cita rasa. Peneliti menerangkan bahwa bakteri asam laktat memainkan peran penting dan positif dalam proses tersebut. Oke, yang barusan aku lakukan adalah sebuah kesalahan ya teman-teman. Kenapa? Karena kita baca teksnya duluan. Padahal yang harus kita lakukan adalah kita baca soalnya duluan. Berarti apa? Apabila cita rasa kopi kurang sempurna, maka simpulannya. Oke, yang perlu kita cari adalah sebab akibatnya. Oke, waktu fermentasi dalam proses pengolahan biji kopi lebih lama akan lebih baik karena menyempurnakan cita rasa, kata wacananya. Berarti apa? Sebabnya waktu fermentasi yang lama, akibatnya cita rasa kopi yang sempurna. Simpulannya apa? Cita rasa kopi yang kurang sempurna seperti yang diminta sama soal disebabkan oleh waktu fermentasi yang kurang lama. Berarti jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, negara dunia pertama, kedua, dan ketiga. Oke, soalnya tentang ini nih. Kita baca soalnya ya. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti benar? Oke, keterangannya seperti ini teman-teman. Kita lihat opsi A. Katanya sebagian besar beberapa negara menjalankan pemerintahan demokrasi, termasuk ke dalam kelompok negara dunia pertama ya. Nah, di teksnya kita temukan bahwa sebagian besar negara dunia pertama menganut ekonomi pasar dan menjalankan pemerintahan demokrasi. Oke, di teksnya kita menemukan sebagian besar. Di opsinya kita menemukan beberapa. Sebenarnya beberapa sama sebagian besar tuh sama atau beda sih teman-teman? Sejujurnya berbeda ya teman-teman ya. Cuma untuk soal seperti ini, maka kita cari dulu. Kalau ternyata opsi yang lainnya ternyata salah, berarti kita nggak bisa pilih dia sebagai jawaban. Berarti kalau mendekati benar, masih bisa kita pilih ya teman-teman. Begitu. Nah, sekarang yuk kita lihat yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat opsi lainnya.
Di pilihan A tadi kita simpen dulu ya teman-teman ya, karena ada problem di bagian beberapa dan sebagian besar. Oke, tapi kita lihat yang B. Apa kata yang B? Negara yang tidak termasuk ke dalam kelompok negara dunia pertama tidak menganut sistem ekonomi pasar. Oke, problemnya di dalam teks ini kita nggak diberitahu nih tentang sistem ekonomi apa yang dibahas, yang digunakan sama negara dunia kedua dan dunia ketiga. Jadi kita nggak bisa simpulkan kalau dunia kedua dan dunia ketiga itu tidak menggunakan sistem ekonomi pasar, gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh nih kita langsung menuduh dunia ketiga, negara dunia ketiga sama dunia kedua pasti nggak pakai ekonomi pasar. No, nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena di dalam teks kita tidak menemukan informasi yang membahas tentang negara dunia kedua dan dunia ketiga ya teman-teman ya. Oke, jadi kita tinggalkan jawaban yang B. Sekarang kita masuk ke jawaban yang C. Katanya hampir semua negara yang maju termasuk dalam kelompok dunia pertama. Di teks kita menemukan bahwa negara yang masuk ke dalam kelompok negara dunia pertama merupakan negara yang maju dan kaya. Oke, syaratnya adalah negara yang maju dan kaya. Yang kedua, kita tidak diberitahu oleh teks apakah semuanya atau sebagian saja atau hampir semuanya. Dengan kata lain, kalau kita bilang hampir semua, itu nggak relevan. Karena, kenapa? Karena nggak ditemukan informasinya. Atau informasinya kurang cukup ya teman-teman ya. Jadi kita tinggalkan lagi deh opsi yang C. Sekarang kita lihat opsi D sama opsi E. Katanya tidak ada negara yang memiliki ekonomi kuat yang tidak termasuk ke dalam kelompok negara dunia pertama. Oke, di teks bilangnya apa? Sebagian besar negara dunia pertama menganut pasar dan menjalankan pemerintah demokrasi. Oke, nggak ada tuh ngomongin tentang ekonomi yang kuat. Sama, opsi E juga ngomongin tentang sistem politik yang kuat. Memang kita mengukur negara dunia pertama berdasarkan tingkat ekonomi dan keadaan politiknya. Tapi sekali lagi, kita harus terpaku sama teksnya ya dalam soal literasi. Maka opsi D dan opsi E sepertinya kurang informasi ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita pilih deh. So, jadi yang paling tepat rasanya adalah yang A ya teman-teman ya. Kenapa beberapa kita izinkan? Karena beberapa itu dari part sebagian besar. Kecuali kalau yang A ngomongnya adalah semua, maka dia pilihan yang salah. Tapi karena dia beberapa dan beberapa adalah bagian dari sebagian besar, maka bisa kita simpulkan bahwa yang A merupakan jawaban yang paling tepat ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, yang ditanya adalah inti teks. Inti teks dalam sebuah bacaan merupakan hal yang mengandung kalimat topik. Nah, kalimat topik itu biasanya kita temukan di kalimat utama. Kalimat utama, masih ingat nggak tentang paragraf deduktif sama induktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Kalau induktif berada di akhir paragraf, gitu ya teman-teman ya. Nah, biasanya sih kita temukan kalimat utama itu, kita lihat aja kalimat pertama atau kalimat terakhirnya. Tapi tunggu dulu teman-teman. Kenapa? Karena di soal ini ternyata kita melihat bahwa kalimat utamanya berada di kalimat kedua. Loh, kenapa bisa begitu? Karena setelah kalimat 2, yaitu kalimat 3 sampai kalimat terakhir, dia merupakan kalimat penjelas dari kalimat kedua. Loh, terus kalimat pertama fungsinya apa dong? Kalimat pertama di sini ternyata tidak berkaitan sama kalimat penjelas yang lainnya, atau dengan kata lain dengan kalimat 2 sampai kalimat terakhir. Berarti apa?
Oh, kalimat 1 bisa kita simpulkan bahwa dia kurang padu ya dengan paragraf ini. Berarti inti paragrafnya apa? Inti paragrafnya ada di opsi yang C, bahwa keberhasilan pebisnis bukan karena kebetulan dan keberuntungan. Oke ya, sesuai dengan kalimat kedua yang dijelaskan dengan kalimat-kalimat setelahnya. Gitu teman-teman. Oke, lanjut. Kita lihat soal nomor 7. Nah, kita cari yang pasti benar nih teman-teman nih. Oke ya, kalau yang pasti benar berarti kita harus cari mana yang nggak ditentang sama teks. Kita lihat yang A. Kelangkaan ikan di pasaran menyebabkan nelayan tidak dapat melaut. Sementara di teks bilang yang membuat pelayan tidak dapat melaut atau tidak pergi melaut adalah gelombang yang tinggi. Berarti kurang tepat ya pilihan yang A teman-teman. Sekarang kita lihat lagi bahwa kata yang B, gelombang tinggi di beberapa perairan di Indonesia menyebabkan harga ikan menjadi sangat mahal. Kalau di teks yang bikin ikan itu harganya mahal adalah ketika nelayan tidak pergi melaut, ikan jadi langka. Kelangkaan ini yang bikin harga ikan jadi sangat mahal. Balik lagi ke kalimat sebelumnya bahwa yang bikin nelayan tidak pergi melaut adalah gelombang yang tinggi. Berarti opsi B benar ya teman-teman ya. Cuma kita lihat dulu opsi lainnya. Kira-kira di mana nih salahnya? Yang C, banyaknya ikan di pasaran menyebabkan banyak yang mengonsumsi ikan. Nggak relevan ya teman-teman ya. Oke. Yang D, banyak orang yang tidak membeli ikan menyebabkan nelayan tidak pergi melaut. Ngaco lagi nih, ingat, yang bikin nelayan gak pergi melaut adalah gelombang yang tinggi ya teman-teman ya. Oke, yang E, banyaknya orang yang ingin mengonsumsi ikan menyebabkan kelangkaan ikan di pasaran. Lagi-lagi nih, yang menyebabkan kelangkaan adalah nelayan yang tidak pergi melaut. Nelayan tidak pergi melaut karena gelombang yang tinggi. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Sinonim kata kapasitas pada kalimat 4. Oke, kalau seperti ini berarti kita nggak perlu baca seluruhnya ya. Kita cukup lihat kalimat 4. Kalimat 4 berbunyi, media sosial yang memiliki kapasitas untuk diakses oleh jutaan orang secara bersamaan mampu memengaruhi perilaku individu dan komunitas. Oke, berarti dengan kata lain sinonim kata kapasitas itu adalah kemampuan ya teman-teman, sebagaimana yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 dan nomor 10. Oke, ini teksnya. Ini pertanyaannya. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah simpulan yang pasti benar? Oke, simpulan ya teman-teman ya. Kita lihat yang A. Pengusaha melakukan impor bahan baku apabila harga jual semakin mahal. Sementara di teks, kata kuncinya dulu nih. Biaya produksi, impor, dan harga jual. Kata kunci ini kita temukan dari opsi ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk mencari di teks, nggak perlu baca semuanya. Nah, kita temukan pernyataan-pernyataan yang terkait kata kunci. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang selama ini sulit diperoleh secara lokal, pengusaha batik mengimpornya sehingga biaya produksi meningkat. Jadi karena impor, biaya produksi meningkat. Pernyataan yang kedua, peningkatan biaya produksi berdampak pada peningkatan harga jual. Pernyataan yang ketiga, harga jual terjadi apabila permintaan meningkat. Jadi harga jual meningkat juga karena permintaan meningkat ya teman-teman ya. Sekarang kita cari nih, mana dari opsi A sama E yang sesuai dengan pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut. Sekarang kita lihat opsi yang A. Pengusaha melakukan impor bahan baku apabila harga jual semakin mahal. Enggak ya, karena apa? Karena justru harga jual semakin mahal disebabkan impor bahan baku. Berarti yang A kurang tepat ya, salah ya, terbalik ya teman-teman logikanya.
Sekarang kita lihat yang B, harga jual semakin mahal apabila pengusaha melakukan impor bahan baku. Dari sini kita udah tahu bahwa opsi B adalah kebalikan dari opsi A. Ingat, kalau kalian lagi ngerjain SNBT, stop sampai di situ. Nggak perlu lihat opsi C sampai E. Kenapa? Karena jawaban yang B udah pasti benar ya teman-teman ya. Cuma mari kita lihat kenapa yang C, D, dan E ini salah. Oke, yang C, pengusaha melakukan impor bahan baku apabila biaya produksi meningkat. Terbalik ya, lagi-lagi terbalik nih sebab akibatnya. Harusnya bahan baku itu menyebabkan biaya produksi. Oke ya teman-teman ya. Jadi ini logikanya terbalik. Lagi, yang D, harga jual tidak mahal apabila pengusaha tidak melakukan impor. Harga jual tidak mahal apabila pengusaha tidak melakukan impor. Oke, problemnya adalah yang menyebabkan harga jual mahal nggak cuma karena pengusaha melakukan impor. Itu ya, hati-hati ya teman-teman ya. Karena menurut pernyataan 3, apabila permintaan meningkat, harga jual juga meningkat. Berarti yang D ini benar, yang D ini kurang tepat karena harga yang mahal itu nggak cuma gara-gara kita melakukan impor. Gitu ya teman-teman. Sekarang kita lihat yang E, biaya produksi meningkat apabila harga jual semakin mahal. No, terbalik ya, harga jual semakin mahal kalau biaya produksi meningkat seharusnya. Berarti yang paling tepat adalah jawaban yang B ya teman-teman. Lanjut, kita lihat soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10 ini aku akan coba menjelaskan dengan 2 cara. Kalau buat teman-teman yang suka matematika, mungkin akan lebih suka mengerjakannya dengan cara matematika. Tapi kalau yang sudah punya logika bahasa di dalam kepalanya, mungkin akan lebih cepat pakai logika bahasa yang ada di kepalanya. Oke, sekarang mari kita lihat cara yang pertama dulu. Dari sini kita ditanya manakah simpulan yang paling mungkin benar. Oke ya, paling mungkin benar. Katanya apa sih? Apabila pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi atau harga batik tidak meningkat. Berarti yang perlu kita cari tahu adalah pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi itu kenapa? Dan harga batik tidak meningkat itu kenapa? Kita lihat dulu. Kenapa harga batik meningkat sesuai dengan teks ya? Yang di dalam teks adalah alasan kenapa harga batik meningkat. Katanya, peningkatan biaya produksi tersebut berdampak pada peningkatan harga jual. Atau apabila permintaan meningkat, harga batik juga meningkat. Jadi, sebab dari harga yang meningkat itu adalah peningkatan biaya produksi atau peningkatan atau permintaan yang meningkat. Maaf. Nah, jadi kalau harganya tidak meningkat, berarti biaya produksi atau permintaan juga tidak meningkat. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat sebab dari pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi. Nah, kalau masalah jumlah produksi, cuma ada satu pernyataan nih, bahwa jika bahan baku tekstil sulit diperoleh, pengusaha terpaksa mengurangi jumlah produksi. Berarti sebaliknya ya, jika bahan baku tekstil tidak sulit diperoleh, maka pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi. Berarti sebabnya apa? Pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi sebab bahan baku tekstil tidak sulit diperoleh. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya teman-teman ya, bahwa kalau pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi atau harga tidak meningkat, maka kesimpulannya bahan bakunya tidak sulit diperoleh atau permintaan tidak meningkat. Kenapa kita pakainya atau bukannya dan? Karena sesuai ya dari pernyataan di soal pakainya atau, berarti kesimpulannya juga kita pakai atau. Nanti kalau di soal dia pakainya dan, berarti kesimpulannya kita pakai dan juga. Nah, cara cepatnya sebenarnya cari aja yang pakainya atau. Berarti pilihannya lebih sempit kan? Cuma antara D sama E. Gitu ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi sekarang teman-teman, kalau kita notasikan rumusnya itu A maka B sama dengan lingkaran A atau B.
A maka B sama juga ingkaran A maka ingkaran B. Oke, rumus dasarnya di situ. Berarti kita bisa lihat ya pernyataan pertama. Kita bisa bagi nih jawaban dari pernyataan di soal. Pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi atau harga batik tidak meningkat. Kita lihat yang pertama dulu. Jika bahan baku tekstil sulit diperoleh, maka pengusaha mengurangi jumlah produksi. Itu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, kita masukkan rumus silogisme ini ke dalam soalnya ya teman-teman ya. Kita ubah, karena di soal pakainya atau, berarti kita ganti maka. Kalau pakainya maka, berarti kita ingkari dulu ya A-nya. Jika pengusaha mengurangi jumlah produksi, maka harga batik tidak meningkat. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita anotasikan P dan Q dan R dan S. Kenapa kita asumsikan seperti itu? Supaya lebih mudah nanti kita ambil irisannya ya teman-teman. Sekarang di pernyataan 3, jika harga batik tidak meningkat, maka permintaan tidak meningkat. Oke ya, ingkaran A maka ingkaran B, R maka S. Nah, kesimpulannya, kalau kita narik kesimpulan, maka kita hilangkan pernyataan yang ada lebih dari 2. Q kita ilangin, R kita ilangin. Berarti kesimpulannya P maka S. P-nya apa? Jika pengusaha mengurangi jumlah produksi, maka permintaan tidak meningkat. Oke, sementara di opsi nggak ada ya. Berarti kita ubah nih jadi yang ada ataunya. Gimana? Ingkaran P atau S. Berarti jika pengusaha mengurangi jumlah produksi, maka permintaan... maaf teman-teman. Berarti jawabannya adalah jika pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi atau... Kok aku ngaco kak? Oke ya. Maaf teman-teman. Maksudnya adalah bahan baku tekstil tidak sulit diperoleh atau permintaan tidak meningkat. Berarti jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu ya ke nomor 11 dan nomor 12. Oke, nanti kita perbaiki PPT-nya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 11 sama 12 dulu teman-teman. Nah, teks berikut untuk mengerjakan soal nomor 11 dan 12. Ingat, jangan dibaca teksnya dulu. Kita lanjut ke soal nomor 11 dulu ya teman-teman. Agar menjadi paragraf yang baik, kalimat penutup paragraf 2 yang sesuai adalah... Nah, sekarang kita baca paragraf 2-nya ya. Saat ini, guru lebih diharapkan menjadi mentor siswa dalam mencari pengetahuan dan menuntun pada minat siswa, karena guru bukan individu yang menguasai segala hal. Bukan saatnya lagi guru jadi patron. Patron tuh ada yang tahu nggak apa di sini? Oke, coba yang tahu tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas di akhir. Oke ya, patron yang menuntut untuk didengar segala ocehannya. Akan tetapi, guru harus menjadi teman diskusi setiap muridnya, mengajak berpikir secara kritis, logis, dan tidak menuntut murid sebagai penghafal. Nah, sekarang kita lihat penutup yang cocok apa kira-kira teman-teman? Oke, berarti kita cari ya yang sesuai sama paragraf 2. Ingat, paragraf 2, bukan paragraf pertama. Oke, nah berarti kalau kita lihat opsi A, dengan demikian sehebat apapun berkembangnya teknologi, peran guru tidak akan tergantikan. Yang ke opsi A ini bagus banget jadi pilihan, tapi dia akan lebih tepat kalau kita jadikan penutup paragraf pertama ya teman-teman ya. Nah, yang lebih tepat di sini adalah opsi yang B. Jadi, guru dalam melaksanakan tugasnya diharapkan dapat menyajikan pembelajaran dengan suasana yang penuh kehangatan, keramahan, yang dapat membuat semua siswa dalam kelas merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat. Kenapa sih pilihannya jadi yang B? Sekarang kalau kita mundur lagi, di sini yang di point out sama si paragraf 2 adalah guru diharapkan menjadi mentor siswa. Dan di kalimat terakhir di paragraf ini, gimana caranya supaya murid ini aktif berdiskusi dan bukan sebagai penghafal. Berarti yang paling cocok adalah yang B ya teman-teman ya, membuka ruang untuk kalimat sebelumnya. Oke, atau kelanjutan dari kalimat sebelumnya. Nah,
Gitu teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi untuk soal nomor 12. Topik yang mungkin dibahas pada paragraf berikutnya. Oke, apa nih kira-kira nih? Subjektif banget gak sih kadang-kadang kalau jawab soal-soal kayak gini? Oke ya, memang kadang subjektif, cuma biasanya kalau soal seperti ini kita cari yang punya benang merah yang sama dengan paragraf sebelumnya. Di sini benang merah yang paling sesuai adalah yang E. Peran guru dalam mengembalikan kondisi pendidikan karakter di Indonesia. Kenapa? Karena tadi kita udah bahas paragraf 2. Paragraf 2 itu ngomongin gimana sih guru itu hanya sebagai motivator. Berarti apa? Peran guru di sini dalam membentuk karakter di Indonesia tuh gimana? Oke ya. Jadi peran gurunya nyambung sama paragraf 2, pendidikan karakternya nyambung sama paragraf pertama. Oke. Lanjut teman-teman. Kita lihat nomor 13. Oke. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai hasil penelitian tersebut? Katanya hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang gagal menghentikan kebiasaan merokok telah mencoba beberapa cara untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Oke, kita lihat ya. Apa sih sebenarnya hasil penelitiannya? Kata ahli A, seseorang yang ingin berhenti merokok hendaknya menghentikan konsumsi nikotin selama 2 bulan berturut-turut. Ahli B bilang, penggunaan permen karet yang mengandung nikotin mempermudah seseorang berhenti merokok. Oke ya, jadi pernyataan ahli A sama ahli B itu ngomongin gimana sih caranya supaya seseorang bisa berhenti merokok ya teman-teman ya. Tapi hasil penelitiannya justru bilang bahwa sebagian besar orang yang gagal menghentikan kebiasaan merokok telah mencoba beberapa cara untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Oke, secara garis besar nih kayaknya dia memperlemah keduanya ya, karena ahli A sama ahli B sama-sama ngomongin tentang berhenti merokok, tapi kok hasil penelitiannya gagal melakukan kebiasaan merokok gitu ya. Nah, berarti yang mana nih? Sementara di opsi nggak ada memperlemah pernyataan ahli A atau ahli B. Kalau kasusnya seperti ini, sebetulnya lebih baik kalau kita katakan bahwa dia tidak relevan dengan pernyataan ahli A dan ahli B. Loh, kok gitu? Kenapa? Karena gini teman-teman, problemnya hasil penelitiannya tidak menyatakan informasi bahwa cara yang dipakai untuk menghentikan kebiasaannya tuh yang mana. Nggak ada kan ya. Jadi nggak bisa kita katakan nih kalau pernyataan tersebut memperlemah atau memperkuat. Dengan kata lain, jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E ya teman-teman ya. Oke, jangan terkecoh sama menghentikan dan bisa berhenti. Tapi lihat informasinya cukup jelas atau enggak teman-teman. Kalau seandainya ya hasil penelitiannya bilang bahwa sebagian besar orang yang menggunakan permen karet nikotin atau berhenti setidaknya 2 bulan itu enggak ngaruh, baru kita bilang dia memperlemah. Tapi di sini enggak dikasih tahu kan cara yang dicobanya itu cara apa. Oke ya teman-teman ya. Jadi hati-hati, jawabannya yang E. Sekarang kita lanjut ke nomor 14. Mana nih yang memperkuat argumen supir angkutan umum? Ingat ya, yang diminta argumen supir angkutan umum. Oke, apa kata si supir angkutan umum? Di sini kita tahu bahwa penyebab utama dari penurunan pengguna angkutan umum adalah jasa transportasi online. Berarti kita lihat ya opsi yang mendukung. Yang A, jumlah warga yang menggunakan transportasi online lebih banyak dibandingkan pengguna angkutan umum. Sesuai? Mendukung? Mendukung teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Oke, kenapa bukan yang B? Karena yang B transportasi umum belum memadai. Enggak dong, supirnya nggak ngomong gitu. Yang C, pengguna kendaraan pribadi, nggak nyinggung-nyinggung pengguna kendaraan pribadi. Yang D, penumpang transportasi umum sudah menurun sebelum ada transportasi online.
Memperlemah dong. Kalau gitu ya, tidak memperkuat ya teman-teman ya. Orang sudah menurun kok sebelum ada transportasi online. Tapi kata supirnya baru setelah transportasi online. Berarti memperlemah ya, bukan memperkuat. Sementara yang kita cari yang memperkuat. Yang E, jasa transportasi online sudah marak sejak 5 tahun terakhir di berbagai kota termasuk di kota A. Oke, kalau ini kurang tepat juga ya teman-teman ya. Kenapa kurang tepat? Karena yang diminta adalah yang memperlemah pernyataan supir angkutan umum, bukan memperlemah pernyataan yang pertama. Oke, jadi yang lebih tepat jawabannya adalah yang A, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut. Kita lihat nomor 15. Oke. Nah, kita cari pernyataan yang paling mungkin jadi akibat. Sebabnya apa sih? Menjadi akibat dari pentingnya gajah bagi kelestarian ekosistem. Dari soal kita tahu bahwa gajah adalah spesies yang sangat penting bagi kelestarian ekosistem. Dan semakin penting suatu spesies, maka dia makin perlu untuk dilindungi. Oke ya, perlu spesies tersebut untuk dilindungi. Berarti kita cari dari opsi A sampai E, mana nih yang terkait terhadap perlindungan terhadap gajah. Kita lihat yang A, populasi gajah mengalami peningkatan yang pesat. Enggak ya, teman-teman ya. Oke, karena dilindungi bukan berarti dilestarikan dan diperbanyak. Oke, jadi kita singkirkan dulu nih jawaban yang A. Yang B, penangkaran gajah dijadikan objek wisata. Problemnya, kalau dijadikan objek wisata, kira-kira makin terlindungi atau enggak ya teman-teman ya? Kayaknya kita harus beralih sama opsi yang lain dulu. Sekarang kita lihat yang C. Pemerintah melarang perburuan dan perdagangan gajah. Perburuan, larangan terhadap perburuan dan perdagangan bisa kita katakan sebagai upaya perlindungan. Maka jawaban yang C adalah opsi yang paling tepat ya teman-teman ya. Oke, yang D, penangkaran gajah jauh dari perkampungan, nggak ada hubungannya. Yang E, ada sih, cuma agak jauh ya teman-teman ya. Gajah dibiarkan hidup di alam bebas, juga bukan berarti dilindungi ya. Jadi yang paling melindungi adalah opsi B, gitu teman-teman. Oke, sekarang sebelum kita lanjut, yang udah mulai mual-mual gimana gitu, lihat bacaan, boleh ya, nanya aja di kolom komentar, chat aja dulu, ya, ketik aja dulu, dan jangan lupa ngerjain LKTO-nya. Makin semangat dong ya, harusnya ya, habis kita bahas-bahas kayak ginian. Oke, lanjut kalau gitu teman-teman. Oke, kita ngomongin ikan, ikan salmon katanya. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti benar? Ingat ya, yang pasti benar. Oke, katanya apa di sini? Orang yang mengonsumsi ikan salmon, daya ingatnya cenderung meningkat. Yang B, orang yang tidak mengonsumsi ikan memiliki kecerdasan yang kurang baik. Enggak ya, kalau yang B, karena kita nggak tahu nih. Di teks ini nggak dijelaskan bahwa cuma orang yang mengonsumsi ikan aja yang punya kecerdasan. Oke, jadi kita abaikan jawaban yang B. Yang C, orang yang mengonsumsi ikan yang mengandung merkuri, fungsi otaknya terganggu. Oke, apa katanya di sini? Meskipun demikian, ikan salmon yang mengandung merkuri tidak baik untuk dikonsumsi. Problemnya, kita nggak dikasih tahu nih, nggak baiknya itu kenapa. Siapa tahu bukan masalah fungsi otak ya, tapi masalah bisa sakit perut mungkin, atau bisa keracunan. Oke teman-teman, jadi kita abaikan dulu. Sekarang kita lihat yang D. Orang yang sering mengonsumsi ikan, tubuhnya lebih kuat daripada yang tidak makan ikan. Wah, subjektif sekali teman-teman. Oke, di teks nggak ada ngomongin kayak gitu juga, jadi kita nggak bisa pastikan dia benar atau salah. Yang E, kandungan protein dan vitamin dalam ikan dapat meningkatkan fungsi otak. Oke, sekarang kita lihat apa sih yang meningkatkan fungsi otak. Katanya kandungan lemak dan omega 3 yang sangat tinggi yang berguna untuk meningkatkan
fungsi otak, yaitu kecerdasan dan daya ingat. Jadi nggak bisa kita simpulkan juga ya kalau yang bikin fungsi otak itu meningkat adalah protein dan vitamin, karena kalau dari teksnya adalah lemak omega 3 yang adanya di mana? Yang adanya di dalam ikan salmon. Yang berarti yang benar adalah orang yang mengonsumsi ikan salmon daya ingatnya cenderung meningkat. Oke, pada suka ikan salmon di sini atau biasanya makan ikan tongkol? Yang penting ikan aja dulu ya teman-teman ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, lanjut. Kita lihat soal nomor 17 dan 18. Mereka satu teks nih teman-teman nih. Kita tinggalkan dulu. Kita lanjut nomor 17. Apa judul yang paling tepat untuk tulisan tersebut? Oke, namanya juga judul, berarti judul harus mewakili isi teks. Umumnya begitu ya teman-teman ya. Karena ini teks yang digunakan kalau kita lihat adalah teks artikel eksposisi. Jadi judul sebaiknya menggambarkan isi teks. Kecuali kamu bikin novel, judulnya bolehlah semenarik mungkin ya teman-teman ya. Nah, di sini, kelewat. Nah, di sini kita lihat judul yang paling tepat. Kalau tradisi panjat pinang di Indonesia, di teksnya nggak cuma bahas atau nggak cuma ngomongin panjat pinang ya, tapi dia ngomongin apa juga nih? Dia ngomongin perayaan Cioko. Oke, jadi nggak bisa kalau kita bilang tradisi panjat pinang di Indonesia aja. Tradisi Cioko sebagai grebek arwah gentayangan sama. Teksnya nggak cuma ngomongin tradisi Cioko, tapi juga panjat pinang. Jadi kurang tepat juga ya. Tapi kalau kita lihat yang C, yang C apa nih? Perkembangan tradisi Cioko menjadi panjat pinang. Enggak, ini nggak nyambung ya. Kalau kita lihat teksnya teman-teman, bahwa Cioko dan panjat pinang itu adalah dua hal yang berbeda. Berarti nggak bisa dong serta-merta kita bilang, mereka hal yang sama. No. Tapi kalau kita lihat yang D, kemeriahan perayaan kemerdekaan dan tradisi, juga enggak ya teman-teman ya. Karena nggak cuma bahas si panjat pinangnya aja. Berarti yang paling tepat jawabannya adalah yang E, panjat pinang dan panjat bambu Cioko, gitu ya. Di 18, kalimat yang menyebabkan ketidakpaduan ide, paragraf kedua adalah yang mana kira-kira teman-teman? Yuk kita lihat teksnya. Oke. Di sini di opsi kalimat 6 sampai kalimat 10. Berarti kita nggak perlu baca paragraf 1 dan paragraf 2 ya. Di kalimat 6, perayaan Cioko diadakan untuk memberikan persembahan kepada arwah yang tengah berkunjung ke bumi ketika pintu neraka dan surga dibuka. Serem banget nih. Dalam perayaan tersebut, kalimat 7 jelas merujuk pada kalimat 6. Berarti dia nggak boleh kita ilangin. Kalimat 8, tim pemanjat beradu cepat mengambil makanan di puncak bambu. Berarti dia juga berhubungan sama kalimat sebelumnya ya teman-teman ya, tentang berebut makanan. Berarti dia nggak boleh kita ilangin. Kalimat 9, dewasa ini perayaan panjat bambu Cioko bermakna sebagai garebek. Gimana nih bacanya? Garebek atau berebut makanan gitu. Berarti dia nggak boleh kita ilangin juga. Kenapa? Karena masih bahas tentang si panjat bambu Cioko-nya. Tapi di kalimat 10 katanya perayaan tradisi di Indonesia bertujuan untuk mendapatkan berkah, kebahagiaan jauh dari bencana dan hasil panen yang melimpah. Kok tiba-tiba ngomongin tradisi gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang tepat. Dengan kata lain, yang menyebabkan ketidakpaduan adalah kalimat nomor 10. Terakhir kita ke nomor 19. Kita sampai di nomor 19 yang berarti selesai juga LKTO-nya teman-teman. Nah, nomor 19 ini cara lain untuk menyampaikan gagasan pada kalimat 4. Ini ya, fungsinya kita baca soal dulu, baru lihat teksnya. Kenapa? Karena kita nggak perlu baca yang lain ya. Kita lihat kalimat 4, apa katanya? Setiap hari kita harus mengonsumsi satu makanan sehat baru yang porsinya kecil. Berarti
Tapi cara lainnya untuk menyampaikan adalah yang C. Kita harus mengonsumsi 1 porsi makanan sehat baru setiap hari. Kenapa seperti ini? Karena setiap hari merupakan keterangan, dan keterangan bisa kita pindah ke belakang ya teman-teman ya. Oke, berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang C gitu teman-teman. Oke, gampang kan literasi bahasa Indonesia? Gampang dong, masa susah gitu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, kalau masih ada yang mau ditanyain, silahkan tulis di kolom komentar aja. Oke, nanti kita jawab. Atau kalau memang masih ada yang bingung, silahkan datang ke cabang, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, kalau kayak gitu, kita sudahi aja hari ini. Semoga kalian sukses dunia akhirat, asik sukses dunia akhirat dong, sukses masuk PTN dan perguruan tinggi yang kalian harapkan. Sekian dari aku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semuanya.